Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, segala apa yang ada di muka bumi sejatinya sudah tercatat di dalam Al-Quran. Kebenaran yang ada di dalamnya tak bisa diragukan lagi. Bukan hanya menjelaskan apa yang akan terjadi di akhirat nanti, namun juga berbagai hal tentang ilmu pengetahuan dan juga keajaiban. Sejatinya, banyak sekali fenomena alam yang baru ditemukan oleh manusia baru-baru ini, namun sudah tercatat dalam kitab suci yang menjadi petunjuk hidup muslim tersebut. Beberapa keajaiban dan fenomena itu seakan membuktikan bahwa Allah mengetahui segala hal dan mencantumkannya di dalam Al-Quran. Namun sebelum kita lanjut, dukung kami dengan hanya menekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya, supaya kalianlah yang pertama kali mendapatkan informasi terupdate. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, hewan yang berbicara. Berpikir bahwa hewan berbicara itu hanya ada di dalam film naga-nagaan atau kerasakti. Maha besar Allah mampu membuat apa yang Ia kehendaki untuk berbicara, termasuk binatang-binatang melata yang bisa berbicara pada manusia. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kekuasaannya, seperti yang tercantum dalam ayat Al-Quran Surah An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Yang kedua, semut memberi komando. Barangkali kita pernah menonton film animasi tentang semut yang bisa berbicara. Memang hal tersebut hanyalah fiksi. Namun, ada masa di mana hal tersebut menjadi nyata, tepatnya pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, di mana saat itu Nabi Sulaiman alaihi salam melihat semut yang berbicara, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Keajaiban ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Ia bisa menjadikan apapun yang tidak sampai di pikiran manusia. Hal ini membuat Nabi Sulaiman alaihi salam bersyukur seperti dalam surah An-Naml ayat 19. "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Yang ketiga, sungai dalam air laut. Pernah dengar kisah nyata Jacques Yves Cousteau menemukan air sungai yang berada di bawah laut. Yang aneh dalam fenomena tersebut adalah air sungai dan air laut yang tidak bercampur. Padahal jika dijelaskan dengan ilmu fisika, harusnya air di dasar laut tersebut sudah tercampur dengan air laut dan rasanya akan berubah menjadi asin. Namun kenyataannya air tersebut tetaplah tawar. Sungai dalam laut bukanlah suatu kebetulan. Hal tersebut sesuai dengan surah Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Yang keempat, air laut yang tidak bercampur. Jika sebelumnya ada keajaiban sungai di bawah laut, kali ini adalah dua laut yang tidak menyatu. Dua laut tersebut memiliki konsentrasi zat terlarut yang berbeda, sehingga warna dua laut tersebut pun berbeda. Fenomena tersebut terjadi antara benua Afrika dan benua Eropa. Air laut yang tidak tercampur selat tersebut adalah Gibraltar yang berada di Maroko dan Spanyol. Bisa jadi hal ini dijelaskan dalam sains. Namun sebelum semua itu, semua sudah tercantum dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu.
Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Dan yang terakhir, gunung adalah pasak. Para ahli telah menemukan fakta bahwa gunung tak hanya memberi keindahan bagi alam saja, melainkan juga berperan sebagai penyeimbang bumi dari goncangan. Gunung diibaratkan sebagai paku yang menyatukan lembaran kayu. Hal tersebut sesuai dengan Al-Quran Surah An-Naba ayat 6-7. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Gunung Ciremai juga ada bukti dari surah Al-Anbiya ayat 31. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Perkembangan teknologi memang semakin maju, tapi semua itu masih tertinggal kalau dibandingkan dengan apa yang tercatat dalam Al-Quran. Sejatinya, ilmu yang tak terbatas itu ada di dalam Al-Quran. Jadi, apakah masih malas untuk membaca Al-Quran? Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.